Belak-belakan Arief Poyono sebut Ganjar dan Anies baterainya habis di 2024 dan Prabowo yang ... Ditulis oleh Niha Alif. Siapa yang tidak kenal Arief Poyono, mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini cukup fenomenal lantaran kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Terbaru dirinya menyebutkan jika kan sebagai capres untuk Prabowo, Anies dan Ganjar di 2024 mendatang nilainya tipis. Padahal kita tahu Arief sempat menjadi pendukung berat Prabowo dan sempat melirik Ganjar, tapi rupanya dia akhirnya bisa berpikir rasional. Sebelumnya Arief Poyono sangat yakin jika Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden 2024. Dirinya menyebut jika faktor jabatan publik dan sorotan media massa akan menentukan kandidat Pilpres 2024. Sementara Anies dan Ganjar habis masa jabatannya sebagai gubernur sebelum 2024, sehingga akan kehilangan popularitas. Secara belak-belakan Arief Poyono menyebut jika dua tokoh tersebut baterainya habis di 2022. Dirinya berujar kalau Jokowi sendiri adalah hasil power of the media. Dengan begitu, kecil kemungkinan Anies dan Ganjar akan disorot jika tidak memiliki jabatan lagi. Ganjar akan kehilangan panggung untuk meningkatkan popularitas karena lengser dari Gubernur Jawa Tengah. Begitupun dengan Anies yang akan selesai menjabat Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022. Dirinya juga berkata jika Anies akan mengalami kondisi yang lebih sulit, Anies akan terganjal kasus terkait Formula E. Semua orang juga tahu kalau ajang balap yang dipaksakan ini sudah berantakan dari mulai persiapan. Sudah bayarnya mahal, tersangkut KPK. Selanjutnya pencitraan Anies habis dengan sendirinya. Bohir-bohir di belakangnya pun akan berpikir ulang untuk menjagokan Anies. Pernyataan Arief ini jika dicermati memang ada benarnya. Selama ini kita melihat sosok Ganjar seperti fotokopi Jokowi. Dirinya mencitrakan sebagai pemimpin apa adanya dan dekat dengan rakyat kecil. Meski jika dicermati ada banyak perbedaan di mana sosok Jokowi sebenarnya sosok visioner, jujur, memiliki karakter kuat dan pemberani. Level Ganjar yang jauh di bawah Jokowi, apalagi dengan sifat yang mirip bisa membuat orang bosan, kecuali ada gebrakan fenomenal yang akan dia lakukan di masa-masa mendatang. Dengan mengandalkan jabatan gubernur saja tidak akan mampu mendongkrak popularitasnya untuk menyamai Jokowi. Beralih ke Anies Baswedan yang juga kerap dikaitkan dengan produk pemimpin hasil jualan ayat dan mayat. Bisa ditebak kepada Anies ketika tidak menjabat dan semua programnya mangkrak. Mungkin dirinya akan bergabung dengan gerombolan Said Didu, Rocky Gerung, Gatot Nurmantio, Rizal Ramli, hingga Susi Pujiastuti untuk menjadi gerbong terdepan sebagai pembenci Jokowi. Bersama Amin Rais mereka akan dicap sebagai gelandangan politik abadi. Sudah tidak ada lagi kepercayaan dari pemerintah apalagi masyarakat ke depannya. Mungkin jualan agama akan terus dilakukan dengan mengharap simpati masyarakat. Tapi dengan pembubaran HTI, FPI dan melemahkan MUI, dipastikan tren jualan agama akan menurun dengan sendirinya. Apalagi rekening ormas dibekukan dan bohernya diusut di kasus BLBI. Kalau Anies dan Ganjar dipastikan gagal capres, lantas bagaimana dengan Prabowo? Tampaknya Arief Poyono sendiri juga pesimis dengan sosok Prabowo. Secara gamblang dirinya menyebut jika Prabowo Subianto memang bisa maju lagi sebagai calon presiden pada pemilu 2024, tetapi belum tentu menang. Menurutnya, meski mempunyai kans untuk maju, tetapi untuk menang bukan persoalan mudah, harus kerja keras semua kader Gerindra. Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menyebut untuk menang, persentasenya antara 30 hingga 70, belum 50/50, artinya belum aman untuk menang. Dirinya dengan jujur mengaku bukannya tidak ingin mendukung, tapi harus realistis terhadap politik dan sosial. Inilah yang menjadi dasar hitungannya untuk mendukung atau tidak. Mungkin saja para kandidat capres saat ini sudah mulai mencuri start dengan melakukan pencitraan dan tebar pesona, serta pepesan kosong untuk membius masyarakat. Sedang sosok Prabowo dikatakan terlalu apa adanya, kaku dan susah melakukan pencitraan. Apalagi mengingat kesibukan dirinya sebagai Menteri Ketahanan yang sibuk menjalankan tugas. Mungkin Prabowo memang akan maju mengingat dukungan yang sulit dari kader Gerindra dan belum adanya sosok yang dipercaya untuk menggantikannya. Namun mengingat pertarungan di 2024 nanti akan sangat menarik perhatian, tampaknya sosok jenderal tua yang berkali-kali gagal capres ini akan ditinggalkan sendirinya. Bahkan survei terbaru menyebut jika Sandiaga lebih diperhitungkan ketimbang dirinya. Lantas siapakah capres potensial di 2024 kelak? Kalau sepintas melihat baliho atau kampanye tersembunyi, mungkin saja Erick Thohir atau Erlangga memiliki niat maju.
Namun jika dipikir-pikir kembali apakah pencitraan Erik ini untuk 2024 yang masih jauh atau bahkan hanya untuk menguatkan perannya agar tidak tereliminasi dari kursi Menteri BUMN. Karena Jokowi tentunya tidak bodoh dengan membiarkan menterinya menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan popularitasnya di 2024 mendatang. Kecuali kalau pencitraan ini semata-mata agar dianggap baik dan sukses dengan kementerian yang diemban. Artinya, mau baliho menteri bertebaran hingga memajang foto di mesin ATM belum bisa diartikan sebagai keinginan untuk maju, bisa saja malah jadi tim pemenangan. Karena jujur hingga saat ini, tidak ada peningkatan elektabilitas signifikan dengan model kampanye terbuka seperti itu. Yang ada mereka sudah habis uang duluan dan kemungkinan menanggung malu jika dipecat oleh Jokowi di jalan. Nama yang paling mungkin menjadi fenomenal jika ia memiliki karakter kuat, bukan fotokopi presiden dan konsen pada problem bangsa ke depan. Indonesia di masa mendatang dihadapkan dengan berbagai isu, mulai dari perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, isu investasi untuk energi terbarukan, perpindahan ibu kota hingga skema ketenaga kerjaan. Pemimpin di masa depan harus bisa mencitrakan diri dengan karakter yang mencolok. Kalau melihat perkembangan startup, bisa jadi Nadiem Makarim malah akan meraup simpati secara diam-diam. Atau ada nama Emil Dardak sebagai lulusan pasca sarjana Oxford yang lebih mengenal dunia IT dan lebih kekinian. Mungkin juga tiba-tiba Jenderal Andika Perkasa dan Dudung menjadi kandidat potensial karena berani melawan ormas radikal. Artinya nama-nama baru masih akan terus bermunculan dan tidak bisa diprediksi. Bahkan Jokowi sendiri tidak bisa secara yakin menentukan apakah A, B, atau C di antara kebutuhan dan problem-problem bangsa yang mungkin terus bermunculan. Akhirnya, kita harus berdoa kuat agar pemimpin di masa mendatang tidak jatuh pada orang yang salah. Sudah cukup Jakarta jadi contoh pahit, jangan sampai terulang di Indonesia. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV.